Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, dan semoga kita semua masih diberi kelancaran, kekuatan, pantasan berbuat kebaikan, dan kekuatan berbuat kebaikan gitu ya. Jadi sesuai dengan thumbnail, tidak lama-lama, dan ini sebenarnya suatu hal atau kebiasaan mungkin ya bagi kalian semua yang mungkin ada kebiasaan ngomongin orang, ada kebiasaan berkata negatif kepada seseorang, beropini jelek kepada seseorang. Itu nanti secara tidak langsung sesuai dengan di thumbnail itu bisa menghipnotis diri kalian sendiri. Jadi video ini nggak panjang-panjang karena juga saya mau ada acara gitu ya. Kebiasaan ini atau apa yang kamu lakukan ini secara tidak sadar bisa menghipnotis diri kamu sendiri. Dan ini sering kali kita lakukan, ini sering kali kita anggap itu sebuah hal yang biasa, dan itu kita anggap bukan hal yang berbahaya, tapi ternyata itu hal yang sangat berbahaya bagi diri kita sendiri gitu teman-teman. Coba sekarang kalian fokus kepada diri Anda. Fokus kepada diri Anda, dengarkan sugesti yang saya berikan, fokus kepada nafas Anda gitu ya. Fokus Anda akan melahirkan sebuah pikiran. Pikiran Anda menghasilkan sebuah gambaran di dalam diri Anda. Jadi apa yang Anda fokuskan, apapun itu akan menjadi pikiran Anda. Nah, di dalam pikiran Anda, dia nanti menggambarkan. Dia nanti pasti akan memunculkan suatu gambaran sesuai dengan apa yang Anda fokuskan. Sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kuncinya di situ. Jadi pada saat kita fokus kepada sesuatu, maka pikiran bawah sadar kita secara tidak langsung akan menggambarkan sesuatu itu, dan kita secara tidak sadar akan merasakan itu dan tahu dan juga terprogram apa yang kita fokuskan. Pada saat kita fokus kepada sebuah jam tangan atau jam dinding, kita akan tahu itu jam berapa. Pada saat kita fokus melihat jarum pendek dan jarum panjangnya di angka berapa. Pada saat kita fokus melihat jarum panjang dan jarum pendeknya jam itu, maka kita akan tahu, maka di pikiran kita akan tergambarkan, di diri kita akan tergambarkan sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Sampai sini paham nggak kira-kira? Jadi pikiran kita itu akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Pada saat kita beropini, pada saat kita berpendapat buruk tentang orang lain, orang itu egois, orang itu sombong, orang itu pemarah, orang itu jahat, secara tidak sadar, pikiran bawah sadar Anda akan menggambarkan itu semua. Dan secara tidak sadar, pikiran bawah sadar Anda akan menulis atau istilahnya membentuk karakter itu tadi di dalam diri Anda. Saya ulangi, pada saat kita beropini kepada orang lain, orang itu jahat, orang itu sombong, orang itu egois, orang itu pemarah, pada saat itu pikiran kita terfokus ke situ, maka pikiran bawah sadar kita akan menggambarkan sesuatu, akan memunculkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Artinya apa? Pada saat kita ngomong orang itu sombong, orang itu egois, orang itu pemarah, orang itu jahat, maka di dalam diri kita, tepatnya pikiran bawah sadar kita itu akan merespon itu dan akan memunculkan itu, sifat itu di dalam diri Anda. Jadi bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita membicarakan, beropini tentang orang lain, beropini, entah itu positif entah itu negatif. Misalkan kita beropini negatif, orang itu jahat, orang itu egois, orang itu pemarah, orang itu sombong. Pada saat kita beropini tentang orang lain, dan ada orang yang mendengar opini itu, ada orang yang mendengar perkataan itu juga secara tidak sadar
di dalam dirinya orang yang mendengar perkataan kita tadi itu akan membentuk sebuah gambaran, akan membentuk sebuah program tentang sombong, egois, pemarah, seperti yang kamu katakan tadi. Pada saat kita beropini tentang orang lain, harapannya beropinilah yang baik, katakanlah yang baik. Sudah saya buktikan secara pribadi dan sudah dibuktikan oleh orang banyak. Pada saat kita mengucapkan sesuatu, pada saat kita beropini tentang orang lain, maka diri kita sendiri sebenarnya juga sedang membentuk apa yang kita ucapkan kepada orang lain itu. Jadi mulai sekarang, mulai berbijak dalam berkata, mulai bijak lagi dalam beropini, mulai bijak lagi dalam berdiskusi atau berdialog dengan orang lain. Apalagi kalau ucapan kita itu ada orang lain juga yang mendengarkan. Artinya selain orang yang kita omongkan, orang yang mendengarkan juga otomatis akan membentuk, akan menggambarkan, akan memunculkan seperti apa yang kita omongkan. Itulah kehebatan alam bawah sadar kita. Jadi seperti rumus di awal yang sudah pernah saya katakan, alam bawah sadar itu tidak mengenal mana imajinasi, mana realita. Tidak mengenal itu. Jadi pada saat kita memasukkan perkataan, memasukkan pandangan kita, pendengaran kita, perasaan kita ke dalam diri kita, pada saat alam bawah sadar itu menangkapnya, dia tidak akan tahu bahwasanya itu hanya imajinasi kita, atau dia tidak akan tahu bahwasanya itu memang real terjadi. Pada saat apapun yang masuk di dalam diri kita, perkataan kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan alam bawah sadar kita menggambarkan, akan mewujudkan, akan visualisasikan, akan memunculkan seperti apa yang kita bicarakan, seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita dengarkan. Jadi hati-hati pada saat kita beropini kepada orang lain, dan ini memang real, ada penelitian ilmiahnya. Ini sifat psikologi manusia gitu loh. Jadi hati-hati dalam beropini, hati-hati dalam berbicara kepada orang lain meskipun orang itu tidak di depan Anda, karena secara tidak langsung perkataan itu akan menghipnotis alam bawah sadar Anda. Secara tidak sadar, perkataan itu akan menghipnotis alam bawah sadar Anda. Jadi hati-hati. Pada saat kita sering berkomentar, beropini negatif kepada orang lain, sombong, egois, pemarah, jahat, pelit, suatu saat nanti sifat-sifat yang sering Anda katakan itu akan menjadi karakter Anda. Sifat-sifat yang Anda katakan itu akan menjadi nyata di dalam diri Anda, dan Anda akan menjadi sombong, egois, pemarah, jahat, dan lain-lain. Jadi ini suatu hal yang mungkin perlu teman-teman tahu, suatu hal yang perlu teman-teman ketahui tentang hebatnya atau bahayanya pikiran bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu kan, contohnya gini dah, contohnya gini. Pada saat tadi saya berbicara, alam bawah sadar kita itu tidak mengenal mana realita, mana imajinasi. Contoh nyatanya gini, pada saat kita melihat film horor. Pada saat kita melihat film horor, pikiran sadar kita tahu itu hanya film. Itu ada sutradaranya, itu ada pemainnya atau pemerannya atau aktornya, dan itu hanya cerita. Dijadikan sebuah film. Tapi kenapa kita masih takut? Bahkan setelah melihat film horor, kadang kita ke belakang nggak berani. Kita buang air kecil nggak berani. Kita tidur sendiri pun kadang nggak berani pada saat kita setelah selesai melihat film horor. Padahal otak sadar kita tahu bahwa itu hanya film dan itu hanya acting yang sudah disiapkan. Tapi kita takut buang air kecil, takut ke belakang, takut tidur sendiri bahkan. Kenapa? Karena itu tadi, pikiran bawah sadar kita tidak mengenal itu imajinasi atau realita. Yang masuk itu yang terjadi. Dari sini mungkin teman-teman paham
Kembali lagi ke judul, pada saat kita beropini atau berpendapat tentang orang lain, hati-hati, karena itu nanti bisa menjadi karakter kalian sendiri, itu nanti bisa menjadi nyata di dalam diri kalian sendiri. Jadi semoga video pendek ini bermanfaat, dan yang mau tanya tentang hipnotis, tentang alam bawah sadar, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.